Selamat datang di kisah yang tertulis. Kali ini, kami akan membawamu menyelami cerita penuh emosi, ketegangan, dan pelajaran berharga tentang cinta, kesetiaan, dan penebusan. Inilah kisah dari Rohima, Arya, dan luka yang tertinggal dalam hidup mereka. Berikut kisah selengkapnya. Rohima berdiri di depan gerbang besar dengan perasaan bercampur aduk. Angin sepa-sepa membelai wajahnya yang dihiasi rasa gugup dan takjub. Rumah megah yang berdiri di hadapannya tampak seperti istana, jauh dari bayangan kehidupannya di desa kecil di Jawa Tengah. Ini adalah tempat di mana ia akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk keluarga Pak Arya dan Bu Anindya. "Masuk saja, Mbak," suara satpam memecah lamunannya. Dengan langkah ragu, Rohima memasuki halaman luas yang dipenuhi tanaman mahal dan air mancur yang gemercik lembut. "Selamat datang, Mbak Rohima," sapa Bu Anindya, wanita parubaya yang anggun dengan senyum ramah. Namun, senyum itu terasa dingin, seperti protokol yang harus dijalankan. Di belakangnya, seorang pria berusia sekitar 40-an berdiri dengan tangan di saku celana. Itu adalah Pak Arya. Tatapan matanya tajam. Namun ada sesuatu yang hangat dalam caranya memandang Rohima. Rohima segera menunduk, berusaha menjaga sopan santun. Ia tahu betul tempatnya di rumah ini. Hanya seorang pembantu. Hari-hari awal Rohima di rumah itu dihabiskan dengan membersihkan, memasak, dan memastikan semuanya berjalan sempurna. Namun, perhatian Arya mulai terasa berbeda. Seringkali ia memanggil Rohima untuk hal-hal kecil, seperti membawakan minuman ke ruang kerjanya atau membantu mengatur meja makan. Meski awalnya Rohima menganggap itu bagian dari pekerjaannya, ada detak jantung yang lebih cepat setiap kali Arya mendekatinya. Suatu malam, ketika rumah sudah sepi, Arya memanggil Rohima ke ruang baca. "Rohima, terima kasih untuk semua kerja kerasmu. Kamu memang berbeda," katanya, suaranya rendah namun lembut. Rohima hanya tersenyum kecil, berusaha menepis kecanggungan. "Saya hanya melakukan tugas saya, Pak." Namun, di balik kata-kata sederhana itu, ada percikan yang mulai menyala. Rohima tidak tahu bahwa percikan ini akan berubah menjadi api yang membakar seluruh dunianya. Waktu berjalan cepat, dan Rohima mulai merasa betah bekerja di rumah keluarga Arya. Rutinitas yang padat membuat pikirannya jarang melayang ke kampung halaman. Namun, kehadiran Arya yang semakin sering mendekatinya mulai menimbulkan keresahan. Arya selalu menemukan alasan untuk berada di dekat Rohima. Entah itu meminta teh di sore hari, memuji masakannya dengan terlalu hangat, atau hanya berdiri di dapur mengamati saat ia bekerja. Perhatian itu mulai terasa berlebihan. Meskipun Arya selalu menjaga sopan santun di hadapan istrinya, Anindya. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Jakarta, listrik di rumah padam. Anindya sudah berangkat keluar kota untuk menghadiri pertemuan bisnis, meninggalkan Arya dan Rohima berdua di rumah. "Rohima, kamu tidak takut gelap, kan?" Arya muncul tiba-tiba di dapur dengan senter di tangannya. Wajahnya terlihat lebih lembut di bawah cahaya kuning yang berpendar. "Tidak, Pak. Saya baik-baik saja," jawab Rohima, mencoba tetap tenang meski suasana begitu sunyi. Namun, Arya tidak segera pergi. Ia justru mendekati Rohima, menatapnya dengan intens. "Kamu tahu, sejak pertama kali kamu datang ke rumah ini, aku melihat sesuatu yang berbeda pada dirimu." Rohima mundur selangkah, hatinya berdegup kencang. "Pak Arya, saya hanya pembantu di sini. Jangan berkata seperti itu," ucapnya pelan, berharap bisa mengakhiri percakapan yang membuatnya tak nyaman. "Tapi aku tidak bisa membohongi perasaanku, Rohima," kata Arya, suaranya terdengar lebih dalam. "Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa menghindarinya." Rohima tidak tahu harus berkata apa. Ia terjebak antara perasaan takut dan sesuatu yang samar namun nyata. Perhatian Arya membuatnya merasa istimewa, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu menjadi titik awal hubungan yang lebih dekat antara Arya dan Rohima. Meskipun Rohima berusaha menjaga jarak, Arya selalu menemukan celah untuk membuatnya merasa lemah. Sebuah hubungan yang tidak seharusnya mulai tumbuh, seperti api dalam sekam yang menunggu waktu untuk menyala terang. Pagi di rumah besar itu terasa sama seperti biasanya. Rohima sibuk membersihkan ruang tamu, sementara Arya bersiap-siap untuk pergi bekerja. Namun, dalam keheningan pagi itu, ada ketegangan tak kasat mata yang terus mengintai.
Hubungan Rohima dan Arya semakin sulit untuk disembunyikan. Meskipun awalnya hanya berupa pandangan atau sentuhan yang tidak disengaja, kini mereka mulai mencari alasan untuk bertemu tanpa diketahui siapapun. Rasa bersalah selalu menyergap Rohima setiap kali ia sendirian di kamar. Namun ada sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Hatinya mulai goyah. Hari itu, Anindya pulang lebih awal dari biasanya. Kedatangannya mengejutkan semua orang di rumah. "Aku merasa kurang enak badan tadi di kantor," katanya, menatap Arya sambil melepas sepatunya. Arya terlihat tenang seperti biasa. Namun Rohima yang sedang berada di dapur merasakan detak jantungnya melaju cepat. "Rohima, bisa tolong buatkan teh untuk saya?" pinta Anindya. Suaranya lembut, tetapi bagi Rohima, ada tekanan yang tak biasa dalam nada itu. Ia bergegas menyiapkan teh, tangannya gemetar. Malamnya, setelah Anindya beristirahat di kamar, Arya mendekati Rohima yang sedang membersihkan meja makan. "Kamu harus tenang. Tidak ada yang akan tahu," bisiknya, suaranya seperti janji yang memabukkan. Namun, malam itu, dosa yang selama ini mereka sembunyikan akhirnya tak terhindarkan. Arya memanggil Rohima ke ruang kerjanya dengan alasan ingin membahas pekerjaan. Saat itu rumah sudah sunyi. Rohima tahu ini salah, tetapi ia tidak bisa melawan perasaan yang mulai menguasai dirinya. "Aku tak pernah merasakan ini sebelumnya," Arya berbisik saat mendekatinya. Rohima hanya diam, berusaha menghindari tatapan Arya yang begitu kuat. Namun, ketika Arya menyentuh tangannya, semua pertahanan yang ia bangun runtuh. Malam itu menjadi awal dari kehancuran. Di balik pintu ruang kerja yang terkunci, cinta terlarang tumbuh, tetapi tidak seperti bunga indah. Itu adalah duri yang akan melukai siapa saja yang menyentuhnya. Keesokan harinya, Rohima menatap bayangannya di cermin dengan air mata yang mengalir pelan. "Apa yang telah aku lakukan?" bisiknya pada dirinya sendiri. Ia tahu, dunia yang selama ini ia kenal tidak akan pernah sama lagi. Rohima merasa hidupnya berubah menjadi mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Setiap langkah yang ia ambil di rumah itu terasa berat, seolah ada mata yang mengawasinya setiap saat. Hubungannya dengan Arya menjadi rahasia yang menyiksa, dan rasa bersalah mulai menghantui setiap sudut pikirannya. Namun, kebohongan tidak bisa bertahan lama. Perubahan kecil dalam sikap Arya tidak luput dari pengamatan Anindya. "Kamu akhir-akhir ini sering di rumah, lebih dari biasanya," katanya sambil menatap suaminya di meja makan. Arya hanya tersenyum tipis, menyembunyikan kegelisahannya. Di sisi lain, Rohima mulai merasa perubahan pada tubuhnya. Pagi-pagi yang ia lewati sering diwarnai mual dan pusing. Awalnya, ia mengira hanya kelelahan. Tetapi seiring berjalannya waktu, Rohima mulai menyadari kebenaran yang mengerikan. Ia mengandung. Rohima tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba menyembunyikan kondisinya, tetapi tubuhnya mulai memberikan tanda-tanda yang tak bisa ia tutupi. "Kamu kelihatan pucat akhir-akhir ini," ujar Anindya suatu hari. Rohima hanya mengangguk kecil, menghindari tatapan majikannya. Pada suatu malam, ketika Arya mendatangi Rohima di kamarnya, ia tidak bisa lagi menyembunyikan rahasia itu. "Pak Arya, saya hamil," ucap Rohima, air matanya mengalir deras. Arya terkejut. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan ketenangannya. "Kita harus tenang," katanya, meskipun jelas ia pun tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada yang boleh tahu tentang ini. Namun, rahasia itu mulai membebani Rohima lebih dari yang ia sangka. Di tengah kegelisahannya, ia tanpa sadar mulai menarik perhatian orang-orang di sekitar rumah. Embok Minah, pembantu senior yang sudah lama bekerja untuk keluarga Arya, mulai mencium ada sesuatu yang tidak beres. "Kamu kenapa, Rohima? Kamu seperti orang yang ketakutan," tanya Embok Minah suatu sore. Rohima hanya menggeleng, tapi matanya yang penuh kecemasan memberikan jawaban yang tak bisa diabaikan. Puncaknya terjadi ketika Anindya menemukan barang-barang pribadi Rohima yang mencurigakan. Sebuah tes kehamilan yang ia temukan di kamar mandi mengubah segalanya. "Apa ini?" tanyanya dengan nada dingin, menunjukkan alat itu kepada Arya. Arya hanya terdiam, sementara wajah Anindya memerah karena amarah. "Siapa yang sedang kau sembunyikan dariku?" desaknya. Saat itu, Arya menyadari bahwa kebohongan mereka tidak bisa lagi dilindungi. Anindya tidak pernah menyangka kehidupannya yang terlihat sempurna perlahan-lahan berubah menjadi kekacauan.
Tes kehamilan yang ia temukan membawa kecurigaan yang terus membakar pikirannya. Malam itu, ia menatap Arya dengan tatapan dingin dan penuh tuduhan. Siapa wanita itu? Arya? Suaranya bergetar, mencampurkan kemarahan dan kepedihan. Arya mencoba mengelak. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, jawabnya, tetapi raut wajahnya tidak mampu menyembunyikan kegelisahan. Namun, Anindya bukanlah wanita yang mudah ditipu. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik Arya, setiap tatapan yang ia lemparkan pada Rohima, dan setiap momen saat mereka seolah menghindari kehadirannya. Kecurigaannya semakin menguat, terutama saat ia menyadari Rohima sering tampak pucat dan lesu. Di sisi lain, Rohima hidup dalam ketakutan. Ia tidak hanya dihantui rasa bersalah, tetapi juga oleh bayangan masa depan yang semakin tidak menentu. Ia tahu, jika rahasia ini terbongkar, ia akan kehilangan segalanya. Tidak ada tempat baginya di rumah ini, dan lebih buruk lagi, tidak ada tempat baginya di hati Arya. Puncaknya terjadi pada suatu malam, ketika Anindya sengaja memanggil Rohima ke ruang tamu. "Duduklah," katanya singkat. Tatapannya tajam, menusuk langsung ke mata Rohima. Rohima menurut, duduk dengan tangan gemetar. Ia tahu percakapan ini tidak akan berakhir baik. "Rohima, kamu sudah berapa lama bekerja di sini?" tanya Anindya, nadanya dingin tapi penuh tekanan. "Sudah hampir 6 bulan, Bu," jawab Rohima pelan. Anindya tersenyum kecil, tetapi senyum itu penuh dengan ironi. "Selama 6 bulan, aku mempercayaimu untuk mengurus rumah ini. Tapi sekarang aku mulai bertanya-tanya, apakah ada yang kau sembunyikan dariku?" Rohima tidak mampu menjawab. Lidahnya keluh, dan matanya mulai berkaca-kaca. Pada saat itulah Arya masuk ke ruangan, menyela ketegangan yang sudah memuncak. "Apa yang sedang terjadi di sini?" tanyanya dengan nada tegas. Namun, Anindya tidak terpengaruh. "Oh, Arya, aku hanya ingin tahu dari pembantu kita ini. Apakah dia kebetulan punya sesuatu yang ingin dia sampaikan kepadaku? Mungkin tentang..." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada tajam, "bayi yang sedang dikandungnya." Arya terdiam, dan ruangan itu terasa seperti membeku. Rohima tidak mampu lagi menahan tangisnya. "Bu, saya minta maaf," isaknya. Tangisan itu hanya menambah amarah Anindya. "Jadi ini benar? Kamu mengkhianati aku, Arya? Dengan pembantu kita sendiri?" teriaknya. Arya mencoba mendekati Anindya, tetapi wanita itu mundur dengan ekspresi jijik. "Jangan sentuh aku," katanya. "Kamu menjijikkan, Arya. Dan kamu?" Ia menatap Rohima dengan tatapan penuh kebencian. "Kamu tidak akan tinggal di rumah ini 1 hari pun lagi." Rohima merasa dunianya hancur. Ia ingin memohon, tetapi ia tahu tidak ada kata yang bisa memperbaiki situasi ini. Di saat bersamaan, Arya berusaha menenangkan Anindya, tetapi wanita itu sudah kehilangan kendali atas amarahnya. Malam itu, Anindya memerintahkan Rohima untuk keluar dari rumah. Namun, Arya mencoba membela Rohima, mengklaim bahwa ia bertanggung jawab atas kehamilannya. Konflik itu memuncak, dan keluarga yang tadinya terlihat sempurna kini berada di ambang kehancuran. Rohima meninggalkan rumah megah itu dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Malam terasa begitu sunyi, seolah dunia ikut merasakan beban yang menekan dadanya. Ia membawa tas kecil dengan pakaian seadanya, meninggalkan tempat yang pernah ia pikir akan menjadi awal kehidupan yang lebih baik. Arya, di sisi lain, menghadapi kehancuran rumah tangganya. Anindya tidak lagi bisa memaafkan. "Aku ingin kau pergi dari hidupku, Arya. Semua ini adalah kesalahanmu," katanya tegas sebelum meninggalkan rumah bersama kopernya. Hari-hari Rohima di luar rumah itu dipenuhi dengan perjuangan. Tanpa pekerjaan dan tanpa dukungan, ia mencari tempat tinggal di panti sosial yang sederhana. Meski begitu, ia tidak menyerah. Dalam diam, ia berjanji akan melindungi anak yang ia kandung, meskipun dunia menilainya dengan stigma. Beberapa bulan kemudian, Arya mendatangi Rohima di panti sosial. Ia membawa raut wajah yang penuh penyesalan. "Aku ingin bertanggung jawab. Aku tahu aku telah menghancurkan hidupmu," katanya. Namun, Rohima hanya menatapnya dengan mata yang kosong. "Pak Arya, saya tidak butuh belas kasihan. Apa yang terjadi adalah akibat dari kesalahan kita bersama.
Saya hanya ingin hidup tenang dan membesarkan anak ini dengan cara yang benar, ujarnya. Arya terdiam. Ia tahu tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki semuanya. Dalam hati, ia menyadari bahwa kehilangan segalanya adalah hukuman atas perbuatannya. Pada akhirnya, Rohima melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Ia menamai bayi itu Nur Aisyah, yang berarti cahaya kehidupan. Bayi itu menjadi pengingat bagi Rohima bahwa meskipun hidup penuh dosa dan derita, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Hikmah dan pelajaran dari cerita ini: hindari godaan yang membawa kehancuran. Hubungan Arya dan Rohima yang berawal dari perhatian kecil membuktikan bahwa sedikit saja kita mengabaikan batasan, akibatnya bisa menghancurkan banyak pihak. Kejujuran dan komitmen dalam pernikahan adalah kunci menjaga keharmonisan keluarga. Tanggung jawab atas kesalahan. Arya akhirnya menyadari kesalahannya dan mencoba bertanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa menerima konsekuensi dari perbuatan adalah langkah pertama untuk penebusan. Ketabahan dalam menghadapi ujian. Rohima, meski menjadi korban dalam situasi ini, tetap memilih bertahan dan memulai hidup baru. Ia menjadi contoh bahwa harapan selalu ada, bahkan di tengah kesulitan. Stigma masyarakat tidak boleh menghentikan langkah seseorang. Sebagai wanita yang dianggap bersalah, Rohima berani melawan pandangan buruk dan berjuang untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anaknya. Kesetiaan adalah fondasi yang tak tergantikan. Pengkhianatan Arya pada istrinya membawa kehancuran bagi keluarga mereka. Ini mengingatkan kita bahwa kepercayaan sulit dibangun tetapi sangat mudah dihancurkan.